Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah kita di hari ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita, fokus kita dan perhatian kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian. Suci, suci, suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadapan-Mu bersama dengan anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Haleluya. Kami ada di hadapan-Mu dengan satu kerinduan kami memuji menyembah-Mu. Dari awal lebih sungguh lagi, katakan suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji, Tuhan
menyembah Tuhan, karena Dia Allah yang layak disembah, Dia Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Engkau, terpujilah nama-Mu, Allah kami satu-satunya. Kau Allah yang suci, Allah yang berkuasa, Allah yang hidup, Allah yang baik. Kau gunung batu kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Kau yang layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau tak pernah berubah, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kudus, kuduslah. Haleluya. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Sekali lagi kudus. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kudus, kuduslah. Kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami panggil, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada, kami dalam keadaan tubuh sehat, kuat, dan kami masih boleh beribadah, semua karena kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu.
kami akan mulaikan ibadah kami di pagi hari ini. Kami percaya Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Kami yang beribadah di pagi hari ini, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa salah kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk ibadah di pagi hari ini. Mari kita akan memuji Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Mari kita angkat pujian dari awal. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita.
kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ingin terus bersandar kepadamu, karena Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Penyertaan-Mu sempurna. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Kita angkat pujian dari awal, nyanyikan dan sungguh lagi. Jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi kita angkat pujian dari awal. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan
kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, lagi nyanyikan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, Tuhan, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Biarlah apa yang kami lakukan di pagi hari ini, setiap kami boleh mendapat berkat sukacita daripada Tuhan, dan setiap pujian penyembahan kami boleh naik di hadapan-Mu dan berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkaulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya berbicaralah Tuhan atas melalui bibir lidah hamba-Mu Tuhan. Biarlah apapun yang Tuhan ingin sampaikan boleh tertuang dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Layakkan setiap kami untuk kami duduk diam menikmati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, sekali lagi haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, salam sehat, salam sejahtera. Kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah online pagi ini. Namun sekali lagi saya mengulangi pesan-pesan saya, bahwa apapun bentuk ibadah kita, mau ibadah onsite di dalam gereja, berkumpul sesama jemaat, maupun ibadah secara online seperti saat ini, kita berada di rumah masing-masing atau di tempat yang saling berbeda, namun ada satu hal yang wajib sama, sikap hati kita saat beribadah, dan itu perwujudan dari sikap hidup kita sehari-hari, yaitu hati yang menyembah, bersyukur, meletakkan harapan kita hanya pada Tuhan, dan menjadikan itu sumber segala-galanya, sehingga kita merasa berkebutuhan. Dan kalau hati kita bisa kita tata seperti itu, dan semoga saya yakin peribadahan kita tidak sia-sia. Ya, kita akan menikmati berkat Tuhan apapun itu bentuknya dan kapanpun itu diwujudkannya. Biarkanlah itu haknya Tuhan. Kapan diwujudkan berkat kita, dalam bentuk apa berkat kita itu diwujudkan, biarkanlah Tuhan yang melakukannya, dan kita pun jangan meletakkan pengharapan pada berkat-berkat itu semata-mata. Letakkanlah pengharapan dan tujuan sikap hati kita, bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan dengan ibadah kita ini. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, hari-hari ini bulan Agustus kita sudah berada di suasana peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu akan banyak ungkapan dan pesan-pesan yang berkaitan dengan peristiwa kemerdekaan negara kita yang kita cintai ini. Dan kita tentu juga maklum, memahami, dan mengakui bahwa kemerdekaan itu sesungguhnya suatu hal yang sangat kita butuhkan, sesuatu yang kita dambakan. Dan kemerdekaan itu sesungguhnya adalah hak setiap orang, setiap bangsa dimanapun juga. Sebab ketika seseorang tidak punya kemerdekaan, pasti sebaliknya ia merasa terbelenggu, terbatasi. Dia tidak bisa mengekspresikan segala kemampuan dirinya, mengekspresikan hasrat-hasrat, cita-cita, dan usahanya secara bebas. Maka oleh karena itulah setiap kita manusia, siapapun itu, apapun latar belakang kita, pasti amat sangat mendambakan dan mengalami apa artinya sebuah kemerdekaan terjadi di dalam diri kita. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, bahwa sesungguhnya setiap kita, siapapun membutuhkan, berkepentingan akan memiliki dan mengalami kemerdekaan. Izinkanlah saya dalam doa-doa ini ingin menyampaikan sebuah ayat kepada Bapak Ibu untuk menjadi ayat bacaan kita dalam nas khotbah pagi hari ini. Memang di dalam ayat ini tidak ada kata kemerdekaan yang begitu jelas, tetapi makna kemerdekaan dikandung di dalam ayat ini, bahwa itu menjadi kebutuhan vital pokok kehidupan setiap kita. Mari kita membaca ayat yang Bapak Ibu pasti sudah kenal, paham, hafal. Di dalam Injil Matius pasal 11, ayat 28. Ini kan ayat populer sekali. Sebagai berikut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Ayat yang singkat ini diucapkan sendiri oleh Yesus kepada para pengikutnya yang hampir setiap saat berbondong-bondong mengikuti dia, merindukan khotbah dan pengajaran firman-Nya. Nah, di dalam ayat yang singkat yang disampaikan oleh Yesus ini, jelaslah firman itu di dalamnya ada dua persoalan besar. Pertama, persoalan yang saya yakin umumnya itu dialami, terjadi kepada setiap orang, yaitu pengalaman pada setiap orang bahwa orang itu merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Entah faktor pemicunya apa, tapi saya yakin pada umumnya setiap orang punya pengalaman dalam hidupnya, entah itu sekali-sekali, beberapa kali, atau tiap saat. Ya. Letih, lesu, dan merasa hidupnya itu seperti kehidupan yang menanggung beban berat. Nah, bukankah ini
menyiratkan kehidupan manusia itu sedang terbelenggu oleh persoalan hidupnya yang dihadapi. Nah, ini kan menderita. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa bersaksi, menceritakan pengalaman bagaimana, mengapa saya begitu sering Senin sampai Minggu, kembali Senin lagi sampai Minggu, tidak siang, tidak pagi, tidak malam. Kok hidup itu terasa letih, lesu. Dan letih lesu ini pasti bukan hanya badannya, bukannya tubuh, fisiknya, tapi mungkin pikirannya, ya, kebatinannya. Letih lesu. Dan pemicunya pasti persoalan-persoalan hidup. Dan banyak sekali jenis persoalan hidup yang memicu mengapa seseorang merasa terbelenggu oleh kondisi perasaan yang letih lesu ini. Dan itu juga berkaitan dengan berbeban berat. Itu yang pertama. Ya, yang terkandung dalam ayat pendek ini. Adanya kenyataan yang pada umumnya dialami semua manusia, besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin. Ya, terkenal atau tidak terkenal, pasti di sepanjang umur hidupnya pernah mengalami satu pengalaman pribadi, bahkan mungkin berkali-kali, bahkan setiap saat, seseorang itu mengalami perasaan letih lesu dan berbeban berat. Dan ini bukan persoalan fisik semata-mata, tubuh semata-mata, jasmani semata-mata. Ini bisa persoalan yang kompleks dalam hidupnya, lahir batin, letih lesu, dan berbeban berat. Tapi dalam ayat ini juga ada hal kedua. Hal kedua itu adalah apa yang ditawarkan Yesus. Apa yang dijanjikan Yesus kepada mereka yang mempunyai pengalaman letih lesu dan berbeban berat tadi. Apakah itu? Kelegaan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah, kata kelegaan inilah saya identikkan dengan kata kemerdekaan tadi. Orang lega itu kan merdeka, los ya. Bapak Ibu mungkin pernah melihat iklan beberapa waktu lalu tentang obat, bagaimana orang bisa bernapas lega. Ya, digambarkan situ atau konstruksikan dalam iklan itu seorang perempuan yang terikat dengan tali tambang juga sulit bernapas. Nah, itu terikat, terbelenggu. Tapi tiba-tiba minum obat tersebut, si orang perempuan itu merdeka. Ikatan tali tambang yang banyak membuat dia sesak, tidak berapa itu lepas, dan dia lega bernapas. Dia memperoleh kelegaan setelah ada sesuatu yang dinikmati, sesuatu yang ia terima, sebuah produk obat yang ia terima, maka keterbelengguan, letih, lesu, terbeban berat itu sekarang terlepas, terbuang, diganti dengan kelegaan. Nafasnya lega. Dia merdeka dari keterikatan tali tambang yang banyak itu. Nah, dua hal ini tersirat, bahkan eksplisit menurut saya di dalam ayat yang pendek, bahwa harus kita akui pada umumnya setiap orang besar, kecil, tua, muda, siapapun pasti pernah mengalami peristiwa ini, perasaan letih lesu dan berbeban berat. Apalagi hari-hari ini, situasi pandemi seperti ini, saya yakin akan semakin banyak orang merasa hidup itu kok letih, lesu, berbeban berat. Ya. Terbelenggu, mau apa saja dibatasi. Itu kan sebuah keterbelengguan secara tidak langsung.
Yang biasanya suka jalan, sekarang tidak boleh berjalan bebas. Yang biasanya pergi cari hiburan ke tempat wisata, kuliner, sekarang paling tidak dibatasi minimalnya, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Ini kan secara tidak langsung umumnya manusia sedang mengalami perasaan terbelenggu oleh sebuah faktor, dan faktor itu adalah pandemi COVID-19. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita sedang mengalami perasaan letih lesu dan berbeban berat, terbelenggu, apa yang harus kita lakukan? Itu persoalan yang harus kita jawab. Tapi sebelum saya memberi jawaban itu, sebagaimana ayat ini sudah jelas tadi diucapkan oleh Yesus, saya akan tunjukkan bahwa umumnya siapapun manusia itu, latar belakangnya apapun, masing-masing punya beban, masalah, persoalan hidup yang khas, yang mungkin masalah seseorang tidak dimiliki oleh orang lain. Masalah orang lain tidak dialami oleh orang ini. Jadi masing-masing punya persoalan hidup dalam bentuk yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Itu persoalan hidup yang membuat seseorang merasa terbelenggu, merasa letih lesu, dan berbeban berat. Saya tunjukkan dari contoh Alkitab sendiri, juga di dalam Injil Matius. Saya ingin membaca Injil Matius pasal 8 ayat 1, ayat 2 terlebih dahulu. Sebagai berikut. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Ini orang yang sedang sakit kusta. Siapa ini? Yang jelas kebangsaannya adalah orang Yahudi. Kenapa? Karena nanti setelah orang Yahudi itu ditolong oleh Yesus dan disembuhkan, ditahirkan dari penyakit kustanya, Yesus memberi perintah kepada orang ini. Jangan ceritakan dulu kesembuhanmu pada orang lain. Pertama kau pergilah menghadap imam di bait Allah sana, ya. Minta, betulkah kamu sudah betul-betul sembuh dari kustamu? Dan setelah itu persembahkanlah korban persembahan sebagaimana diperintahkan Musa. Berarti ini kan orang Yahudi. Orang kalau sembuh tahir dari kusta pergi ke imam, ini pasti orang Yahudi. Dan saya yakin ini adalah dari kelompok latar belakang rakyat jelata. Ya. Kenapa? Ya saya berpikir kalau dia bukan rakyat jelata mungkin dia cepat sembuh. Karena punya uang untuk memberi obat-obatan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya berlarut sekian waktu penyakit, tentu karena tidak ada dana. Bagaimana ia menjadi sembuh dengan pertolongan tabib, obat dan lain sebagainya. Nah ini ya, seorang yang secara langsung mengalami persoalan sakit kusta, dan orang itu orang Yahudi, dan dia adalah golongan status ekonomi lemah, rakyat jelata. Oke, paling tidak ada 3 hal itu. Sekarang kita baca Injil Matius pasal 8 ayat 5 dan ayat ke-6 saja. Bapak Ibu bisa baca lengkap satu perikop ya kalau jelas. Saya menyingkat waktu. Injil Matius pasal 8 ayat 5 dan 6. Demikian. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Nah, ini orang yang berbeda, latar belakangnya juga. Apa?
seorang perwira. Ini tentu orang Romawi. Tidak mungkin perwira Yahudi. Ini perwira Romawi, penguasa yang bertugas di Kapernaum atau di sekitarnya. Hanya karena ia tahu ada Yesus di Kapernaum, dia datang ke Kapernaum. Ya, seorang perwira. Biasanya perwira Romawi itu membawai 100 orang prajurit. Dia paling tidak dia seorang punya jabatan, komandan. Nah, beda dengan orang Yahudi yang rakyat jelata tadi. Latar belakangnya dia pejabat, perwira, berpangkat, dihormati, disegani. Ya. Dan apa? Yang bermasalah bukan dirinya, tapi hamba di rumahnya sakit lumpuh dan menderita. Tuh, sudah ada 2 orang yang berbeda. Berbeda latar, berbeda persoalan, karena yang satu sakit kusta, satu lumpuh, tapi prinsipnya sama. Sedang menghadapi persoalan hidup. Hanya bentuk jenis persoalan hidupnya tidak sama. Yang satu orang itu sendiri yang sakit, yang lain bukan dia sendiri yang sakit, tapi hambanya. Yang satu latar belakang kebangsaannya Yahudi, yang lain lagi latar belakangnya adalah Romawi. Yang satu status sosialnya rakyat jelata, yang lain lagi status sosialnya pejabat, komandan, perwira, yang membawahi 100 orang prajurit, yang sering ditaati perintahnya oleh prajuritnya, sebagaimana diungkapkan di ayat-ayat selanjutnya. 2 orang yang berbeda. Jadi marilah kita itu melihat sesuatu itu dari kacamata yang luas. Ketika kita juga sedang mengalami perasaan terbelenggu, letih lesu, berbeban berat karena memang fakta hidup sedang seperti ini, membuat hidup itu terbelenggu. Janganlah kita memandang bahwa seolah-olah hanya saya sendiri yang nasibnya jelek, saya sendiri yang nasibnya buruk. Kenapa saya tidak seperti orang lain? Orang lain lihatlah itu, nyaman, berpangkat, kaya, dihormati. Saya ini orang miskin, saya ini orang jelata, saya ini sakit kusta, saya itu dijauhkan dari kelompok orang-orang sehat. Beda dengan perwira, dihormati di mana-mana. Nah, kita kan sering seperti itu, saudara. Kita sering merasakan hidup itu tidak adil. Bahkan hal ini kita bawa kepada Tuhan. Tuhan tidak adil. Saya susah terus, saya menderita terus, orang lain senang terus. Itu kan hanya sawang sinawang saudara, sawang sinawang kita, kata orang Jawa. Hanya cara pandang kita memandang orang lain. Seolah-olah orang lain lebih senang, saya tidak senang. Orang lain lebih bahagia, saya tidak bahagia. Orang lain lebih hebat hidupnya, saya tidak hebat. Orang lain lebih sukses, saya tidak sukses. Nah, kalau kita selalu bersikap seperti itu, kita tidak pernah menjadi orang yang bangkit, lalu meraih kehidupan yang lebih baik dari kondisi-kondisi persoalan yang sedang membelenggu kita itu. Ini harus kita pahami. Kalau saudara mau membaca lagi, saudara, di dalam pasal 8 itu juga Injil Matius ayat 14, saya tunjukkan lagi. Saya bisa memberi bandingan referensi lagi. Perwira tadi dengan pengalaman Naaman, seorang jenderal panglima perang, orang Aram. Ya, bangsa Aram, bukan Romawi, bukan Yahudi. Ya, seorang jenderal panglima perang yang disayang majikannya, rajanya, selalu menang dalam perang. Dia punya masalah yang mungkin orang lain tidak ketahui. Kalau dia sedang pakai uniform, pakaian seragamnya hebat, jenderal, tanda jasa. Tapi di balik uniform, pakaian seragam jenderalnya, pangkatnya, ada apa? Penyakit kusta. Itu penderitaan dia. Itu persoalan yang membelenggu dia. Perasaannya letih lesu berbeban berat. Mungkin bergumul. Orang tidak melihat saya penyakit kusta. Karena ditutup pakaian seragam saya, jenderal, panglima perang yang selalu menang. Itu. Ini perwira.
orang Romawi tadi. Saya hanya berikan referensi bandingan saja. Sekarang Injil Matius pasal 8 ayat 14. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Baca selanjutnya di rumah, kalau mau jelas Bapak Ibu. Siapa yang sakit? Mertua Petrus. Petrus siapa? Salah seorang murid yang dikasih, yang dipanggil khusus oleh Yesus. Tapi juga ada persoalan. Di rumahnya, mertuanya sakit. Petrus orang Yahudi. Dari latar belakang nelayan. Status sosial yang rendah, status ekonomi yang rendah juga. Tapi sekarang dia statusnya seorang murid, orang yang dekat dengan Yesus. Jadi jangan dikira orang yang dekat dengan Yesus, sudah hamba Tuhan, pendeta besar, tidak ada persoalan hidup. Siapa bilang? Bapak Ibu mau tanya saya bersaksi. Mungkin satu hari ini tidak selesai kesaksian saya betapa masalah-masalah kami hadapi dari hari ke hari pengalaman hidup. Ya orang berkata, enak ya Petrus ya, murid Yesus khusus, selalu dekat tiap hari dengan Yesus ya, pasti bahagia, pasti banyak berkat, pasti sehat. Kenyataannya ibu mertuanya sakit. Itu juga persoalan. Dan saya yakin karena latar belakang Petrus seorang nelayan, pasti ya status sosial mertuanya tidak jauh-jauh seperti itu. Orang Galilea paling-paling juga. Saya lihat. Dan kalau bicara orang Galilea itu selalu bahan ejaan dari orang-orang Yudea. Mana ada orang Galilea akan mengeluarkan pemimpin dan lain sebagainya. Itu persoalan yang dialami oleh seorang Petrus. Siapa? Murid Yesus. Orang dekat Yesus. Coba. Ada masalah. Jadi tidak ada orang yang tidak ada masalah. Kalau mau saya bandingkan lagi, Elia, itu nabi besar. Bermasalah enggak? Punya. Dia ketakutan karena diancam akan dibunuh oleh Isabel dengan pedangnya. Karena Isabel marah karena nabi-nabi Baalnya dikalahkan oleh Elia. Elia lari, sembunyi. Lalu apa di tempat persembunyian? Berdoa kepada Tuhan, Allahku, ambillah nyawaku sekarang. Minta mati. Itu berarti dia sedang terbelenggu oleh persoalan hidup. Siapa? Seorang nabi besar Elia, nabi Allah. Lihat, mau bicara orang latar belakang apa? Semua ada masalah. Jelata, orang Romawi, orang Yahudi, orang Aram, murid Yesus, orang dekat, hamba Tuhan, nabi Allah. Ada masalah semua. Jadi mari kita melihat hidup itu secara jelas, secara lengkap. Jangan hanya terfokus pada diri sendiri. Kalau diri sendiri sekarang jadi korban pandemi misalnya, ekonomi seret, dagangan tidak bisa jalan, kios-kios ditutup, ada keluarga yang sakit, ya, pengeluaran tambah banyak, pendapatan kurang, pengeluaran banyak, beli obat, beli vitamin, dan lain sebagainya. Marilah Bapak Ibu, saya mengajak saudara dari ayat-ayat ini, jangan sering menyalahkan diri sendiri. Jangan sering memandang diri sendiri lebih buruk nasibnya dibanding orang lain. Orang lain juga punya masalah yang khas dirinya sendiri. Mau jenderal, Naaman, mau perwira, Romawi, ada masalah. Mau Petrus, hamba Tuhan, Elia, nabi besar. Bahkan nanti di pasal 9 Injil Matius sudah bisa baca lagi. Anak kepala rumah ibadat, pejabat bait Allah, sakit. Datang kepada Yesus. Nah saudara, itulah kenyataan kehidupan. Tidak ada seorang manusia di bumi ini, siapapun dia, apapun latar belakangnya, yang nyaman-nyaman, yang susah-susah. Kalau seperti itu Tuhan tidak adil. Semua orang punya masalah. Semua orang merasakan keterbelengguan, sehingga merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Tapi puji Tuhan, dengarlah firman yang diucapkan Yesus tadi begitu jelas.
Apakah tidak ada jalan keluar? Orang yang berbeban berat letih lesu ada. Disinilah kita harus datang, percaya, berseru, berdoa kepada Yesus, Tuhan, Juru Selamat kita. Tadi semua orang sakit datang pada Yesus. Orang kusta datang pada Yesus. Perwira datang pada Yesus. Petrus datang pada Yesus. Semua disembuhkan. Semua dipulihkan. Semua diberi kemerdekaan dari beban berat. Semua merasa lega. Karena memang Yesus itu adalah sumber damai sejahtera. Sumber kelegaan. Segala yang baik ada pada Yesus. Datanglah pada Yesus. Dengar ayat itu tadi saya baca. Marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Adakah Anda sedang terbelenggu? Perasaan letih lesu berbeban berat? Jangan putus asa. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan menyalahkan Tuhan. Jangan berkata Tuhan tidak adil. Karena berkata orang lain enak ya. Orang lain senang ya. Saya yang menderita terus. Dengar. Ada jalan keluar. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku ini Yesus. Aku Yesus akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku akan memerdekakan kalian dari ikatan belenggu-belenggu yang buat kau letih lesu dan berbeban berat. Maka sesungguhnya kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hanya ada di dalam Yesus. Ketika Ia memerdekakan kita bukan hanya dari persoalan fisik, persoalan politis, persoalan kebangsaan, tapi persoalan pribadi kehidupan kita yang menekan pikiran, batin, perasaan, emosi, kejiwaan kita. Bahkan Dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan tidak ada yang sanggup melepaskan kita, memerdekakan dari belenggu dosa. Mungkin belenggu ekonomi banyak ekonom. Belenggu-belenggu yang lain mungkin banyak ahlinya. Tapi belenggu dosa siapa yang bisa melepaskannya? Hanya Yesus. Hari-hari kini, jangan lupakan Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Engkau menyesal. Karena Yesuslah satu-satunya proklamator yang sesungguhnya memerdekakan kita dari dosa-dosa yang menekan kita. Sehingga kita terbelenggu oleh dosa itu. Yesus adalah jawaban. Naaman pergi ke hamba Allah. Elia dikunjungi malaikat Allah, dipulihkan. Bukan yang lain yang memulihkan. Allah melalui tangan malaikat, tangan nabi, dan juga Allah melalui Yesus sendiri putranya yang hadir di bumi. Semua yang sakit disembuhkan, dipulihkan. Kita juga akan mengalami pemulihan, kemerdekaan, kelegaan karena Yesuslah sumber kelegaan, kemerdekaan itu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita, memberikan kekuatan untuk kita melangkah, menghampiri Yesus. Tiada jemu-jemu, berserulah, berharaplah kepada Yesus Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih Engkau beri kesempatan kami belajar firman-Mu. Meskipun dalam waktu yang terbatas, kiranya Tuhan terus sempurnakan pesan-pesan yang kami ungkapkan dalam bahasa manusia yang terbatas dan penuh kekurangan ini. Berkenanlah Roh Kudus mengurapi, menumbuhkan setiap kata ini menjadi berkat-berkat. Kuasa-Mu nyata, menjadi jawaban bagi setiap orang yang percaya menyambut firman-Mu. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada kelegaan, ada kemerdekaan yang sesungguhnya dari keterbelengguan, perasaan letih lesu dan berbeban berat yang kami rasakan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur dan mengaminkan semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu, saudara-saudara seiman, mari dengan syukur kita akhiri ibadah ini dalam doa serta menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat mengakhiri ibadah pagi ini. Kami mohon apa yang kami kerjakan, baik pujian, doa, pewartaan firman-Mu, yang kami lakukan dalam keterbatasan kemanusiaan kami ini, Tuhan boleh berkenan untuk terus berkarya lewat kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu dan belas kasihan-Mu, supaya setiap apa yang kami lakukan, kami layankan, tidak sia-sia, menjadi berkat, penghiburan, kemenangan, setiap jiwa yang haus, yang rindu, yang percaya, dan yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Haleluya. Biarlah yang sakit menerima kesembuhan, yang susah menerima penghiburan, yang dalam kesulitan Tuhan tolong beri hikmat, supaya kesulitannya dapat terjawab oleh hikmat Tuhan. Yang mengalami buntu jalan-jalannya, bukalah jalan kemenangan dan kekuatan bagi mereka yang sedang tergoncang-goncang karena pergumulan hidupnya. Kami percaya kuasa-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus. Jadilah semua itu bagi setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa negara kami, Indonesia. Buat pemerintah kami, buat para pemimpin kami. Di hari-hari menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan tahu begitu masih banyak persoalan, kesulitan yang kami alami. Tolonglah Tuhan sebagai kado ilahi di hari ulang tahun kemerdekaan. Ada jalan keluar yang terbaik atas bangsa negara ini dalam pergumulan hari-hari ini. Melalui berbagai kebijakan pemerintah, pemimpin kami yang diurapi, yang diberkati, yang diberikan damai sejahtera, kearifan kebijakan dari Tuhan sendiri. Kesehatan dan berbagai kesanggupan ilahi. Kiranya itu juga menolong mereka berlaku jujur, tidak menyimpang dari apa yang seharusnya, sehingga bangsa negara yang betul-betul segera dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Belas kasih kemurahan-Mu mengalirlah atas setiap kami, bangsa dan negara Indonesia ini. Haleluya. Kami juga terus berdoa untuk segenap warga Efrata Jogja, bahkan jiwa-jiwa yang percaya, yang ikut ibadah bersama kami dimanapun mereka berada. Kami mohon belas kasih kemurahan-Mu diulurkan, dilimpahkan, menjadi jawaban kelegaan, pertolongan, anugerah, kemurahan. Dikala mereka juga sedang dalam pergumulan, berbeban berat, letih lesu, karena berbagai sebab dalam kehidupan yang belum terjawab. Ya Allahku, Engkaulah segala-galanya. Kami hanya berdoa berseru kepadamu, belas kasihan-Mu. Turunlah, limpahlah, dan jadilah kemenangan atas setiap jiwa, jemaat
yang percaya dan berharap kepadamu. Diberkati setiap kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Diberkati setiap jenis usaha pekerjaan, apapun itu di tengah masa sulit. Allah sanggup memberikan rezeki atas apa yang diusahakan setiap jemaatmu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan turut bekerja bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Diberkati setiap jemaat yang juga berkerinduan membawa persembahan, bahkan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan tolong, kiranya tidak sia-sia apa yang mereka lakukan. Tiliklah, ingatlah dan lihatlah. Ulurkanlah tangan berkat-Mu, mengembalikan segala hal yang mereka ikhlaskan bagi pekerjaan-Mu, bagi hamba-hamba-Mu, bagi pelayanan khususnya di Efrata ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhanku, Yesusku Allahku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengakhiri, dan jadilah segalanya sebagaimana yang Engkau kehendaki. Haleluya. Dan sekarang saudaraku, terimalah segala kelimpahan berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan, pertolongan, penghiburan Roh Kudus atas kita selama-lamanya. Wajah Tuhan menyinarimu, tangan Tuhan menggendongmu sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.